Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya, hari ini agak sibuk ini Pak, lagi tentang manajemen waktu nih saya agak kesulitan. Memang Pak Budi selalu sibuk dengan kegiatannya. Salut sama Pak Budi. Mungkin kesibukan itu karena banyak kepercayaan ya Pak dari Iya Pak. sekolah. Nah, eh, kalau kondisi Bapak hari ini selain di sekolah, keluarga juga gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Pak, kalau keluarga sih sehat walafiat gitu ya. Semoga Bapak juga keluarga sehat semuanya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita sama-sama baik kondisi pribadi ataupun keluarga, ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik. Oh ya, dalam kesempatan ini kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak sampaikan atau dibicarakan dalam kegiatan pembicaraan hari ini, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, saya ingin bahas ini Pak tentang manajemen waktu Pak. Manajemen waktu. Ya, ya, ya. Jadi dalam manajemen waktu memangnya waktu yang dihadapi oleh Bapak itu seperti apa? Waktu yang saya hadapi Kalau itu boleh ceritakan. padat Pak, jadi saya kesulitan mengatur waktu mana yang harusnya di prioritas utama di tengah amanah yang saya terima. Di sini saya bertugas sebagai wali kelas, kepala perpustakaan, pengurus guru mata pelajaran, dan juga Luar ini biasa. juga Pak, panitia bangunan musola. Sekarang lagi siap-siap buat kegiatan Ramadan ini Pak. Jadi saya kesulitan membagi waktu ini Pak. Ya, luar biasa betul Pak Budi, super sibuk. Tapi alhamdulillah Pak Budi selalu kelihatan tenang-tenang saja gitu, tidak seperti orang kebingungan. Padahal kalau lihat dari ceritanya, waduh super sibuk sekali. Salut sama Pak Budi. Lalu begini Pak, karena pembicaraan kita itu kan supaya lebih efektif, tidak menyita waktu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu? Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan pembicaraan atau diskusi kita ini, Pak? Ya, harapan saya di akhir saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan saya, tentunya dalam hal manajemen waktu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi Bapak dalam percakapan ini mengharapkan agar ada solusi masalah dalam hal manajemen waktu, agar tugas-tugas dan kesibukan Bapak bisa teratasi dengan baik, bukan begitu ya Pak? Ya. Terus ada lagi ya hal lain yang mau disampaikan? Itu saja Pak, tentang manajemen waktu saja Pak, saya kesulitan di situ. Oh iya, iya, iya. Baiklah, kalau masalahnya itu coba supaya lebih lebih jelas masalahnya. Baiklah, sebelumnya silakan Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak ngerasa kesulitan dalam manajemen waktu gitu. Secara lebih jelas dah. Boleh ceritakan Pak. Untuk ini Pak, mengatur waktu ketika ada aktivitas yang bersamaan, mana yang saya harus dahulukan gitu Pak. Oh iya, iya, iya. Terus kira-kira apa yang menyebabkan Bapak kesulitan dalam menentukan prioritas dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan? Penyebabnya kira-kira apa Pak? Penyebabnya ini Pak, amanah yang ini belum selesai, terus ditambah lagi amanah selanjutnya untuk bisa diselesaikan gitu Pak. Itu penyebabnya Pak. Oh iya, iya. Iya, iya Pak. Betul Pak, memang kalau pekerjaan belum selesai, udah nambah lagi pekerjaan baru, memang gitu itu membuat kita merasa kebingungan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Iya, betul. Kemudian kira-kira apa yang selama ini yang sudah Bapak lakukan
yang dianggap sudah baik gitu dalam mengatasi masalah tersebut, pernah Bapak coba hal apa saja gitu? Yang sudah saya lakukan yaitu saya menentukan prioritas utama, yang memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang paling utama betul-betul harus jadi tanggung jawab saya kerjakan. Terus kalau yang sifatnya sunnah ya saya kerjakan yang wajib dulu gitu Pak. Oh iya, bagus Pak, bagus. Memang dalam mengambil suatu tindakan itu kan kita harus bisa memilah mana yang menjadi tugas pokok ya Pak. Betul, mana yang bisa dikesampingkan dulu, tapi bukan berarti tidak dilaksanakan. Kalau masalah tanggung jawab kan ya kita memahami harus dilakukan, gitu, Pak. Betul Pak. Jadi memang harus pandai memilih dan memilah. Jadi permasalahan intinya tadi kan sudah Bapak ceritakan. Jadi masalahnya bagaimana mencari solusi dalam manajemen waktu agar semua tugas ataupun kegiatan yang Bapak lakukan bisa terlaksana dengan menentukan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Mungkin itu ya Pak? Iya betul Pak. Selanjutnya menurut Bapak kira-kira ada cara lain nggak yang dapat dilakukan yang dapat dipergunakan untuk kedepannya gitu Pak? Kedepannya yang saya akan lakukan kaitannya dengan permasalahan saya yaitu tentang manajemen waktu. Saya ingin belajar mencari sumber atau referensi bagaimana cara mengatur atau manajemen waktu dengan baik gitu Pak. Oh ya, bagus Pak. Terus kira-kira Bapak seberapa yakin dengan tindakan yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk yakin ya saya utamakan ikhtiar dulu. Kalau untuk keyakinan ya mudah-mudahan sih dari ikhtiar saya itu bisa menghasilkan keyakinan yang kuat. Demikian Pak Coaching. Iya betul. Ya setuju Pak. Memang dalam melakukan suatu tindakan itu kan yang pertama harus yakin dulu ya Pak. Agar kalau diri kita itu kalau sudah yakin maka akan termotivasi, akan semangat untuk berusaha sebaik-baiknya. Memang betul bahwa saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak. Kalau dari usaha yang sudah Bapak lakukan sebelumnya sih, menurut penilaian Bapak sendiri, Bapak sudah mencapai nilai di level berapa itu? Kalau angka 1 sampai 10. Kalau dari semua yang sudah Bapak lakukan. Di interval sekarang saya sudah ada di kondisi nomor 6 Pak. Angka 6. Aduh. Udah lumayan bagus sih. Kalau masih tahap berupaya di tahap 6 sudah bagus. Ya mudah-mudahan Bapak semakin semangat lah. Kalau sudah merasa agak sedikit ada perbaikan dari masalah sebelumnya, walaupun masih kurang maksimal, tapi setidaknya dengan yang sudah Bapak lakukan akan memotivasi Bapak untuk terus berupaya menyelesaikan masalah Bapak sendiri. Memang sangat bagus Pak. Selanjutnya ini dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira bisakah Bapak menceritakan kembali tadi rencana yang akan Bapak lakukan secara jelas berdasarkan masalah yang Bapak hadapi? Ya, permasalahan yang saya hadapi yaitu manajemen waktu. Adapun solusi yang rencana saya akan lakukan dalam mengatasi manajemen waktu di tengah kesibukan saya sebagai wali kelas, guru bahasa Inggris, dan juga kepala perpustakaan, ditambah lagi pengurus guru mata pelajaran bahasa Inggris tingkat kabupaten, ditambah lagi saya juga sebagai panitia pembangunan masjid dan musola, dan juga kegiatan Ramadan menjelang Ramadan, yaitu rencananya saya harus memprioritaskan mana yang menjadi kewajiban saya. Itu rencananya saya buat list daftar terlebih dahulu, kegiatan-kegiatan aktivitas yang harus saya lakukan.
saya list, saya buat daftar, dan mana saya jadikan prioritas utama yang kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab utama saya di sekolah ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi baru saya lakukan setahap demi setahap mana yang menjadi krusial atau poin utama dalam melaksanakan kegiatan itu. Semoga saja dengan seperti itu saya bisa memanage waktu lebih baik lagi, Pak Rohman. Demikian, Pak Rohman. Ya, sebetulnya sih sangat luar biasa Pak untuk ide-idenya. Sebetulnya kalau saya nilai sih Bapak itu sebetulnya sudah tahu menemukan apa solusi dari permasalahan Bapak yang hadapi. Jadi berdasarkan cerita dari ide-ide pemikiran Bapak tersebut, memang sangat sangat diapresiasi, sangat bagus sekali Pak. Memang itu harus patut dicoba lah, patut dicoba oleh Bapak sendiri, harus yakin, harus semangat. Memang kalau saya menilai sendiri apa yang Bapak ingin rencanakan sudah sangat baik Pak, harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi itu Pak. Rencananya kapan Pak untuk mulai dari menerapkan hasil pemikiran Bapak tersebut? Ya, rencananya sih insya Allah nanti malam Pak, saya buat list daftar prioritas mana yang harus saya kerjakan. Nanti malam Pak. Wah, demikian Pak Rohman. Luar biasa. Luar biasa Pak. Lebih cepat, lebih baik ya Pak ya? Iya Pak, ikan cepat, ikan gabus. Bagus, bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Cepat, lebih bagus. Sangat setuju sekali Pak. Lanjut, kira-kira Pak, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, komitmen apa yang dapat dilakukan oleh Bapak selanjutnya? Komitmennya? Kalau komitmen saya akan setelah list, saya sampaikan kepada istri saya, keluarga saya perlihatkan kepada istri saya, Mi atau Ibu atau sayang, sayang. Saya akan perlihatkan ini daftar yang akan saya kerjakan, minta dievaluasi, diingetin supaya saya tetap komitmen terhadap apa yang saya tulis. Demikian Pak Rohman. Iya, bagus Pak. Ya, bagus dengan komitmennya. Memang sangat tepat sekali Pak dengan dengan apa yang Bapak pikirkan. Lalu kalau selain di keluarga Pak, siapa yang mungkin Bapak percaya untuk membantu dalam pelaksanaan rencana tindakan Bapak tersebut? Baik, untuk di luar keluarga. Di luar keluarga, kalau di sekolah saya bekerja sama dengan stakeholder saya. Di sini saya bekerja sebagai tim, tidak sendiri. Kaitannya dengan program-program atau langkah-langkah yang saya kerjakan, saya sosialisasikan, saya sampaikan kepada tim saya, mana yang saya harus kerjakan prioritas duluan. Kalau misalnya saya tidak bisa, saya delegasikan kepada teman atau rekan sejawat saya. Demikian Pak Rohman. Wah, luar biasa Bapak dengan pemikirannya. Dari semua yang Bapak ceritakan memang bagus Pak untuk ide dan pemikirannya. Saya yakin dari dalam masalah ini Bapak bisa mengatasinya dengan baik berdasarkan pemikiran-pemikiran Bapak sendiri tadi. Ya, jadi semoga dalam melaksanakan rencana tersebut Bapak berikan kelancaran dan memperoleh hasil yang baik, gitu Pak ya. Ya. Terakhir Pak, ini rasakan waktu kita sudah lama dalam kegiatan pembicaraan ini. Sekarang bagaimana sih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan diskusi ini Pak? Kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah saya merasa alhamdulillah lebih baik lagi Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak sudah merasa tenang, merasa terbantu, ya saya juga sangat senang sekali Pak. Sebetulnya memang apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rencanakan memang sudah baik, dan itu sudah mencerminkan bahwa Bapak itu betulnya sih mencerminkan orang yang mandiri Pak, bisa menangani, bisa memahami kondisi diri dan cara menyelesaikan masalah sendiri. Itu sebetulnya saya akui Bapak memang bisa bekerja sebaik-baiknya, gitu Pak. Ya alhamdulillah ya Pak.
untuk Alhamdulillah. kegiatan hari ini. Kalau Bapak sudah merasa tenang, merasa sudah menemukan solusi masalah, ya alhamdulillah saya ikut senang. Semoga Bapak lancar